Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ora oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mbok sing bener di pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau dengar Gus Tofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Itu coro bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unafidhu amroh, saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil, kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiai ini kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing imane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmani Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Gini iki dirungokno mawon. Sampai nak paham mboten napa-napa. Sampai nak ra paham sanggep ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Dados biasa mawon sampai nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasuh. Dados rivalitas ngono. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik kowe zaman bodoh angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal nggak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Nah, semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdholul Ambiya Sayyidul Awalin wal Akhir. Karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Tidak ada Nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi.
Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana. Tapi tentu untuk mengambil pelajaran. Atta ibunal abidunal hamidun saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu baik. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyaha, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga baik. Ya kayak hikam itu udah ada yang nggak baik, enteng saja. Mata a'toka asyadaka birroh, wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, dat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu, untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, dat yang nggak bisa diintervensi. Sama di pangeran, dirayu sepuai gelem kan sawangannya murahan. Sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka kohroh. Jadi enak saja, pasti kasih Allah, ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa innama yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Imam Ghazali loh kemarin mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tuh kemis, iku maro pasar, cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikekno adike jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh. Bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah, ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Jadi adike jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa semedun, misalnya tetap wali wis medun. Nah, Ruhin wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwih apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabutune ning tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu udah Imam Ghazali Senin gitu atau Jumat teman-teman. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya ning adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Saling nyebut si A si B. Itu wali-wali kutub orang ini. Waduh mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas bar wis siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Jadi kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dina wingi pamit aku wong itu. Repot masa wali-wali kacau. Kacau tenan. Orang gue ayo sok. Yakin apa niru ya? Ngabari sih tadi. Koyo. Kayak iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang arah. Jadi ya saya santai. Pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Ya malaikat enten-tenan ra kanjeng Nabi gak gondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Bunda itu Israel wis ning kono. Sik ngenteni aku Fatimah rung rene. Fatimah teko ngentikan. Oh, kowe malaikat Israel konten-tenan ra gelem semangat.
Jupuk kowe semangat malah. Mulane. Ning dunya ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, berarti mau tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, An-Nisa, al-umati, as-sholat. Terus ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhu konbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah seneng, karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya guyu seneng itu. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Guyu. Jadi saya Fatimah cerita, beliau memberitahu. Jawab. Gampang cangkem. Makanya dulu mulai sahabat, ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid, gue jagani wong sing ngene iki. Masyhur. Ana munafik nek takok, "Muhammad, kamu betul Mi'raj?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok, "Ya. Ali, sikile mangkat sitok, diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso." Mergo artine terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengin mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali, terakhir ning Umar. "Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok." "Teni, pekno pedang mbek Umar." "Kewan iki." Ngono ku ora iso diadepi api-apian. Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sangat melek. Nabi ra usah ben tetap ahsana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Wedhus lu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ora aja Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa, Bah? Badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya dong ngendikan gitu. Mergo ya mangkal ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras.
kualitas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadi madinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahlil jannah, dan temannya karena salah tetap ahlin. Nah, hanya gak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap Islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahlil jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga, golek bosku saya gini di. Iku nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masuk sini swarga itu agak ketemu rivale. Jadi sebenarnya, nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Tak terang no, kau nak faham, kau naik sembuh swargo, jadi faham. Jadi pilihannya keluar. Jadi nak kau saya kira faham, kau naik swargo paham. Nak saya kira faham, kau sebenarnya pun rokok, jadi paham. Jadi mun rasa direncana mlebu napa? Rokok wae mlebu dhewe rasa direncana pun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, ka ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagungan, piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman. Entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab. Atau kita nanti ada hari balasan. Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang, ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye jare kanca-kancane moh aku ora melok di kanca jadi fayakulunallah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa jare Kifat moh aku gak kancaku delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang pegawean mulai ning donya sampe ning swarga terus delok terus fatolaa faraahu fi sawail
jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Dadi wong nak hasud tuh nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tetep kere, melo ateis ae. Wes kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soal talazudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang neraka. Jadi aku nunjukno sunai manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nah. Jadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka. Iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Ternyata makan itu yang menjaga nyawa. Ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sampai nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak. Ya saya ingin mangan enak gini-gini caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Sudah bingung sombong lagi. Yang boleh sombong itu yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdilil batil, ya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu? Oh enggak ingat. Enggak ingat apa dan? Gitu kok jadi guru. Bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh, wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, lu bisa mati, begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias. Atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah, tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar, itu masyhur, itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi iktibar, dan iktibar masuk yang diantara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin.
Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir rada duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bah sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. Ya, jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah apa min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih abdi tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya sama. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa? Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu dok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali itu kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang warset. Soalnya ono wong ketemu pangeran Gusti kula teng dunya marat mboten angsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Nah, tok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula nggih turu, mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih Pak Yu. Habis pokoke top Gusti. Oh, pangeran seneng. Syukuri, Cung. Timbang tawadhu takoki pangeran ning donya apa? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya Pak Yu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi engko Gusti bojo kula judes ora karuan. Dalanake yo pirang. Ya tak waris menek ketemu pangeran. Ning dunya yo apa? Top wae, Gus. Presiden mangan kula yo. Ah, wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih do diutang kathah teng bank kula nggih kathah. Dadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Mulane wong alim sekali beda pandangan, padha masuk akal. Kulo nu ngaji fikih ngantos saniki mulang cacah sarang mahal ini sing mucal kulo. Mahal itu kaul nganti 6. Kadang yo lucu kabeh tapi masuk akal.
Mulane kok Imam Nawawi nak ngendikan salat jenazah iku mayite kudu nggo ngarep. Dene ra ada alasan. Ditakoki kenapa? Ya karena hakadha wajadnau salafan wa khalafan kunane kuno nak ana salat mayit itu mayite nggo ngarep kita nggo guri. Alasane opo? Ya pokoke ngono disi-disi ngono. Terus tapi jare kaul sani jenazah nggo guri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. Ya alasannya mau nggak imam kok wajib nggo ngarep. Alasannya opo jajan? Memangnya dia imam Anda kok wajib nggo ngarep. Jadi cara kaul sani gak apa-apa sholat jenazah kok guri. Jadi misalnya sebenarnya Mustafa mati, sebenarnya ngomah, sholatnya yang masjid, Mustafa ben ngomah. Alasan kedua sholat gaib. Saya ki wong Jogja itu kulone Surabaya ta. Misalnya ono mayit mati ning Surabaya, wong Jogja oleh sholat gaib ta. Oleh, iku mayite kok ngarep ta guri. Guri. Ya masuk akal. Jadi wong nek debat antar ulama iku masuk akal kabeh. Tapi kan yo aneh misalnya di masjid jenazah kok guri terus wong do salat. Tapi nak arani wajib kok ngarep alasan opo ora imam kok wajib. Ya mulane bener Imam Nawawi nak takoki kenapa jenazah kok ngarep? Hakadha wajadnahu salafan wa khalafan. Wis kunane kuno nak jenazah ono iku kok ngarep. Tapi mbok takoki sebab apa ya ora usah sebab. Tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu. Riyen zaman bapak, zaman mbah niku kalau jenazah ditakok ning pinggire multazam untuk salat apa? Salat napa? Jenazah. Kula tesih gadah kitab-kitabe sing saniki mboten. Wong mati-mati tetep dakok ning kamar mayit tapi tiap salat ana salat napa? Jenazah. Tapi nek ning kene mbok praktekno wong mesti masih apa? Yo geger lah. Kiai pas-pasan ae praktek aneh wis. Mesti takobal apa minamingkum takobal ya kan. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i terus kamu bilang memang zaman Nabi ngeten Anda keliru karena bener Imam Nawawi mau wajadna dzalika salafan ya sudah memang seperti itu kita temukan. Tapi kalau jodarani ada alasan sekali ke alasan digugat. Coba alasannya apa kok harus di depan? Alasannya Mbak Jajal. Imam ndak imam. Coba alasannya kan gak ada alasan kan? Alasannya pokoknya kan? Tapi ditentang oleh sholat gaib tadi. Sholat gaib kan kalau sholat gaib jenazah harus di depan, berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang gaib, orang Banyumas, orang Jakarta. Asing mati Surabaya, berhubung guru kami di belakang kami, maka enggak perlu sholat jenazah. Ya ora ono ngene iku ya ora ono. Jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf. Tapi alasannya masuk akal. Nah tentu yang khilaf ini nggak ada mansus, yang nggak ada nas dari Rasulullah. Kalau ada nas maka tunduk dengan nas. Memang aturannya ulama seperti itu. Jika nggak ada nas dari Nabi maka ulama boleh berpolemik. Kalau nggak ada nas dari Nabi. Tapi kalau ada nas dari Nabi maka tunduk. Mulanya ketika Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fadrib qauli dunal haid. Jika ada hadis sahih maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok. Maksudnya jangan pernah Anda membenturkan pendapat saya dengan hadis sahih. Asal itu hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan-hadapan dengan hadis apa? Dengan hadis apa? Sahih. Karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal. Ya, seperti tadi. Mbok arani ijazah, mbok arani miso ya miso, sak niku pokoknya aku ngomong secara hak. Kulo nu ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disantet wong. Kulo nu ape ndonga tolak santet iku isin. Isin kulo iku ngeten, perkarane ngene tok Gus Afif. Kulo lho sampean anut kulo ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora mbok anut kowe ora patheken. Isin kulo ngene. Dukun santet itu apa nyantet kowe ora mantep ambek ilmune. Ya iku iso nyantet. Tapi ku apal Quran kan kudu mantep mbek Quran kok gak pede. Lha ngono barang batil mantep mbek batil, iki barang hak ora mantep mbek hak. Mulane cara Nabi Ibrahim lha kowe kok ngancam aku mbek berhala la taduru wala lanfa. Dan mulane dekne Ibrahim iskal. Fa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna. Lha padha-padha kuwatir ya kuwatir kowe. Pantese malaikat Israil watuk nyekik tukang santet lha apa nyekik Habib. Mestine iku kan lah iya barang wong nyantet itu kan barang batil, mantep mbek ilmu. Kowe hafid ora mantep mbek ilmu. Ngono cara aku isin. Lan kula donga tolak santet iki isin ora kok perkara sombong isin ae Gusti. Wong niku kawulane jenengan fase ke mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora
Cara Nabi Ibrahim ngono, aku ada mbok ancam mbek bro. Mulane fakaifa, cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Foto-foto wadin mestinya kue, mergo iktimat ambek barang selata dulu wala angka. Mestinya sing kuatir dukun santai teh, mergo ngimani barang bate. Kok malah hafite sing wedi dasar gak wali blas. Maksudnya kira ana tak ora apa-apa lho, cuma kebangetan. Malah gue hisib. Iya karep. Nah, ngadepi aku padha saleh hisib-hisiban lah. Ngadepi dukun santet kok maca kok. Nah, ngadepi aku ora apa-apa hisib-hisiban. Tapi yo ora pegawean sing aran hisib nazar aku kasan asadili ku mono wali. Hisibe go nyerang ulama, yo mesti ra gelem. Malah aneh meneh. Maksudnya biar usah tuh kalau ngadepi ngono biasa wae eling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan, apa? Mati tenan tekset. Disantet, mati tenan ya mati takoki pangeran apa kok mati? Iki jenengan kersane mati. Ora kena suket boten Gusti, dukun santet aja mateni wong. Sing duwe sifat al-muhi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan as ngono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ora wedi blas sampai pangeran sampai berhalam. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersakno. Dadi misale munib santet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh iya gitu. Tata koi pangeran dia jogeman muni. Kenapa nikmati? Kalau disandet tiang, loh. Berarti musyrik. Berarti kayak nganggep sandet itu atir, ngabet, wes mate disalahno pangeran. Jogeman deh, paham ya? Tata koi. Kenapa nikmati? Mergo disandet. Boten Gusti. Dia pancen tulisane jenengan pun kula mati. Mumpun nggih ngoten mawon. Ya pinter. Sumbut dalam gua jalalan kalau gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladzi wukila itu. Sing mateni gue ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi jen mergaine ngono. Wis keben. Aku tahu loh Mas, sampai ngaji ning medion divisi mbek panitia niku Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo mending nggih. Aku pe donga iku isen, ajane ya rada wedi. Tapi pe donga iku luwih isen mbek pangeran. Maksudnya isin, orang kok perkara sopo isin. Ya mosok pangeran tak terang, no pentingnya nglindungi ulama itu kok. Wong cerdas ora perlu diterang no kok pangeran diterang. Akhirnya kula mulang tuh. Yo pede wae. Yo urip nganti saiki. Sampai panitia ini Pak, jenengan macano rekor. Tapi biasa wae maksudnya. Bocor aku pas mangkel malah tak lawan tenan, tapi aku wong atine apik. Ora wati. Ya iki waca ayat iki. Dadi wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha rabbi saya. Terus dawe Imam Suyuti, minal makruhi yusibuni fayakunu. Dadi misalnya mau pe santet dukun santet kok kowe mati. Iku cara Ibrahim ya tetep aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet. Mergo nek meyakini dukun santet berarti pedarani ghairu wa yu'athir. Liane Allah itu iso nglabet. Berarti tauhidmu jeblok. Jadi wis kalah. Terima kasih sudah menonton.